pasti Pak Bos kan semangat lagi. Cepet pulih. Terus satu-satunya obat buat sembuhnya kan Rena. Ya kalau misalkan Pak Nino nggak ngasih baik-baik ya tinggal gue culik. Susah amat. Gak usah ngarang. Kelakuan gak usah ngadi-ngadi. Ini kalau misal Mbak Mirna nyulik Rena, nih Mas Al kalau sampai dengar kita kena masalah, apa nggak nambah-nambahin tekanan Mas Al? Oh siap Bu Bos, saya paham. Nanti saya sampaikan ke Pak Bos ya. Ya, Assalamualaikum Bu. Apa kata Ibu? Iya, ini Bu Bos ngasih tahu kalau nomornya tuh lagi rusak, jadi pakai nomor baru tapi cuma buat sementara doang. Soalnya dari tadi tuh katanya nelfonin Pak Bos nggak diangkat, telepon Rija juga nggak diangkat, jadi nelfon gue suruh sampein kalau Pak Bos suruh hubungin Bu Bos. Gitu. Sepi banget di rumah ya Ki. Kayak kita berdua doang di rumah ini kayak gimana gitu ya Ki. Apa gue berhenti kerja aja kali ya Ki? Apa? Bisa-bisanya punya ide kayak gitu? Kapan hari kan Kiki juga pengen berhenti dari kerja, terus habis itu Mbak Mirna ngelarang. Terus kok bisa-bisanya sekarang punya ide kayak gini? Nggak boleh egois dong. Gue kangen Ki sama gemoy Ki. Kita nggak tahu dia di sana gimana, apa baik-baik aja, makannya teratur apa enggak, mandinya bersih apa kagak. Apalagi kan keadaan lagi kayak gini Ki. Kalau masalah itu, kita semua sama Mbak Mirna. Kiki juga kangen sama Askara, Kiki juga kangen sama Raina. Ditambah sekarang Ibu lagi di luar kota. Terus habis itu keluarga kita lagi ada musibah kayak gini. Bisa-bisanya, jangan kayak gitulah. Kita harus bantuin Ibu sama Mas Al. Iya sih. Rija. Rija. Saya mau kasih tahu Mir, kalau Pak Al sekarang ada di rumah sakit. Hah? Pak Bos masuk rumah sakit? Hah? Dirawat gitu? Kenapa? Ya udah nanti saya ceritain. Tapi sekarang kamu tolong beresin kebutuhan Pak Al dan segera dibawakan ke sini ya. Oh iya. Ini langsung disiapin deh barang-barangnya Pak Bos. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mas Al? Pak Bos masuk rumah sakit. Kayaknya, aduh, kayak sakitnya kambuh deh. Jadi langsung dilariin ke rumah sakit. Kita disuruh siapin barang-barangnya Pak Bos, terus kita anterin ke rumah sakit. Mas Al ini pasti lagi drop banget ini Mbak. Banyak pikiran. Aduh gimana dong ini? Ya udah kita siapin baju-baju dulu deh yuk. Ya Bos kalau ngomong aneh kayak tadi lagi ya. Iya, enggak. Kita lagi kayak begini loh. Iya. Anak ibu dirawat di rumah sakit ya. Karena dari pemeriksaan saya, anak ibu terkena DBD. Ya Allah. DBD dok. DBD. Iya ibu. Saya khawatir anak ibu tidak bisa dirawat jalan saja. Karena mengingat kondisinya yang sangat lemah, jadi sebaiknya dirawat inap ya. Ya Allah, Habizar. Kamu sampai harus dirawat, nak. Maafin mama ya, sayang. Bagaimana ibu? Bersedia? Iya dok, saya bersedia. Tolongin anak saya ya dok. Iya ibu. Ya udah kalau gitu saya sama papa pamit ya, Ah. Bapak kesini lagi besok ya? Iya. Terima kasih banyak waktunya sudah disempatkan untuk menjenguk saya. Sama-sama, Ah. Ya, kamu istirahat ya. Oh iya, sama saya juga mau minta tolong. Tolong dijaga terus Rena ya, Pak. Sa.
dilihat terus kondisinya. Sering ditengokin supaya Renanya happy. Ya. Iya, saya pasti akan ngelakuin itu. Udah, kamu nggak usah khawatir ya. Kamu harus fokus sama kesehatan kamu aja sekarang. Minum obat yang teratur, biar cepet sembuh ya. Cepet sembuh ya. Amin. Bisa. Titip Al ya, jagain baik-baik. Baik, Bu. Ya, Papa pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sayang sabar ya. Sabar ya nak ya. Bentar, Pak. Oh, nggak ada. Aku ngecek handphone. Takut ketinggalan. Jangan ketinggalan lagi, ya. Ayo. Abizar sayang. Maafin mama ya nak. Mama udah gagal jadi ibu yang baik buat kamu. Kamu jadi sakit seperti ini karena mama. Maafin mama ya nak. Apa mungkin kalau Abizar berkumpul bersama keluarganya, bersama orang-orang yang dia kenal, mungkin dia akan bisa lebih cepat sembuh. Ya Allah, aku harus gimana ya? Aku belum siap berpisah sama Abizar. Keputusan apa yang bisa aku ambil ya Allah untuk aku dan Abizar? Sayang, lekas sembuh ya nak ya. Permisi. Bu Nina, tolong urus administrasinya dulu ya. Oh, iya baik. Terima kasih, Sus. Kalau gitu saya permisi. Supir kita tadi tuh bisa-bisa yang godain kita kayak gitu, Mbak. Emangnya kita ini perempuan apaan? Ya nggak sih kita ini cantik. Cuma kan kayak gitu kali Kiki risih ngeliat matanya kelirik-lirik. Kan tadi gue udah bilang minta tolong sama Yuda buat anterin kita ke rumah sakit. Lu nya kagak mau. Ya ngapain ngerepotin orang? Ngerepotin lu nya aja yang gengsi. Ayo di sini ah. Permisi Mbak, saya mau nanya pasien atas nama Aldebaran Alfahri, ruangannya sebelah mana ya? Bapak Aldebaran ya, Pak? Sebentar ya, Mbak. Bapak Aldebaran Alfahri di ruang Mawar 07 VIP sebelah sana ya, Mbak. Makasih. Iya, sama-sama. Mbak, Iya, Mbak. saya mau bayar uang administrasi untuk atas nama Abizar. Nah, sebentar ya. Biaya deposit atas nama Abizar sebesar 1 juta ya, Bu? 1 juta. Ya. Sebentar. Ya. Alhamdulillah uangnya cukup. Untung aja tadi ada tambahan dari dokter. Ya Allah, semoga Engkau lipat gandakan balasan untuk orang-orang baik seperti itu. Ini 1 juta. Saya terima ya, Bu. Tapi uang simpanan aku saat kerja di rumahnya Pak Permadi hanya tinggal segini. Gimana kalau Abizar akan lama dirawat di sini ya? Aku bayar pakai apa nanti? Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Baru istirahat, jangan berisik. Ya Allah Pak Bos, kasihan banget sih. Rena, kalau sampai tahu kondisi papanya kayak gini, pasti dia juga sedih, Mbak Mirna. Iya pasti. Yaudah kita jangan ganggu yuk, biar Pak Bos istirahat. Tapi nih. Ini bekal buat makan. Kan jaga di rumah sakit. Jadi biar nggak sakit juga. Ya, makan ya. Makasih, Mir. Sama-sama. Kenapa sih? Ayo cepet-cepet.
Mas kamu istirahat di sini. Oh, cuma ngasih makanan doang. Yaudah. Sana. Sekarang. Sana. Ampun. Nina, gimana sekalian? Ini semua gara-gara kebodohan gua. Kebodohan yang dibutakan oleh uang. Gua harus kehilangan anak istri gua. Nina. Gue baru sadar ternyata uang nggak bisa beli kebahagiaan, Nin. Seneng nggak tadi main? Seneng nggak tadi main? Seneng, ya sayangnya. Di rumah main lagi. Abizar. Abizar. Abizar, Mama kangen sama kamu, nak. Nina, aku kangen sama kamu. Kalian di mana? Ya Allah, gimana kalian? Papa nggak mau jauh dari kamu, Abizar. Nina, pulang. Aku nyesel, Nina. Yaudah sampai sini aja. Jangan lupa istirahat aja ya. Kamu juga ya. Salah posisi di sini nih Kiki nih. Harusnya sih doyan di sini. Masuk dulu ya. Lananganmu bener-bener. Kiki lagi ngomong main ditinggal aja, astagfirullahaladzim. Sabar, sabar. Tahu diri dia orang yang kayak gitu. Sampai kita ngeluarin napas gini barengan. Kiki sedih deh Mbak ngeliat masalah kondisinya sampai sakit kayak gini. Pasti tekanan Mas Al gede banget ya. Sampai Mas Al sekuat ini aja sampai tumbang kayak gini loh Mbak Amir. Kiki nggak bisa bayangin ini tekanannya. Mas Al ngerasainnya kayak gimana? Kayak Pak Bos tuh nopang semua beban tuh kayak sendirian. Lagi sakit gini aja nih pasti Pak Bos perjuangannya. Oke, punya ide deh Ki. Apa? Gue mau bawa Rena buat Pak Bos. Gimana? Maksudnya Mbak Mirna mau nyulik Rena dari Panino? Memang maksudnya gini, Rena itu gue bawa ke hadapannya Pak Bos. Terus pasti Pak Bos kan semangat lagi. Cepet pulih. Terus satu-satunya obat buat sembuhnya kan Rena. Ya kalau misalkan Pak Nino nggak ngasih baik-baik ya tinggal gue culik. Susah amat. Gak usah ngarang. Kelakuan gak usah ngadi-ngadi. Ini kalau misal Mbak Mirna nyulik Rena, nih Mas Al kalau sampai dengar kita kena masalah, apa nggak nambah-nambahin tekanan Mas Al? Gak bisa gue.